Ya, kenapa gue pengen ngereaksi lagu ini? Ya karena jujur gue dulu waktu lagu ini rilis tahun 2002 di album Cinta Ialah Cinta, gue tuh sebenarnya nggak begitu suka lagu ini. Aransemen dulu ya. Dan terlebih Dani yang menyanyi ya, it's okay. Tetapi ternyata lagu ini diaransemen ulang di uh, channel YouTube Video Legend. Meskipun itu udah 1 tahun yang lalu. Tapi nuansanya itu lebih apa ya? Lebih eh, lebih eksotis lah kayak gitu kalau tempat ya, lebih eksotis, lebih lebih fresh gitu ya, dan lebih dinikmati. Jadi nuansa antara mellownya itu dapat emang di aransemen baru dari lagu Kasidah Cinta itu. Dinamakan kasidah gini ya, gue kasih ke pengertian dulu. Kasidah itu kan adalah bentuk sastra dari Arab, oke? Okay? Adalah lagu, makanya ada yang sebut lagu kasidah. Tapi itu beda lagi, lagu kasidah ya, jenis lagu dari Timur Tengah, dari Arab gitu ya. Jenis lagu artinya berarti orang Arab mau itu Islam atau non Islam ya bisa nyanyi lagu itu, bisa jadi penyanyi kasidah kan gitu ya. Tapi ini maksudnya kasidah di sini adalah, jadi kasidah itu dalam artian bahwa itu bentuk syair pujian, biasanya pujian dilagukan. Nah itu kasidah disebutnya. Jadi kasidah itu nggak hanya macam lagu, nggak hanya jenis lagu, tetapi kasidah itu adalah bentuk sastra dari wilayah Timur Tengah atau Arab. Okay. Nah di sini ada kasidah cinta. Jadi pujian terhadap hadirnya sebuah cinta. Karena ya sejauh ini kita pahami bahwa cinta itu memang fitrah. Dan ini di liriknya itu kan bercerita tentang seseorang yang mencintai orang lain, tetapi kayaknya nggak mungkin loh deh dimiliki gitu ya. Tapi si cintanya itu hadir dalam dirinya dia, gitu kan ya. Nah, nah cinta yang seperti itu gimana sih, gitu ya? Salah nggak sih gitu ya? Kalau kita mencintai seseorang yang nggak mungkin mencintai kita, bisa jadi beberapa faktor ya. Bisa jadi karena memang dia suka, bisa jadi dia memang orangnya itu sudah dapat pasangan, atau bahkan nih yang sering dialami oleh kaum muda, sudah dianggap teman atau saudara atau kakak atau alias friendzone. Nah itu. Jadi tetapi dia tetap mempertahankan gitu ya, mempertahankan kecintaannya terhadap orang itu. Itulah disebut pujian terhadap cinta. Tapi gini ya, yang gue pelajari selama ini ya, yang gue itu mengamati, kalau diterjemahkan sastra-sastra Arab itu memang alurnya itu gini, dia memuji tapi merendah dulu, terus kemudian penegasan. Nah seperti itu. Makanya ini disebut kasidah. Kalau menurut gue pribadi, kenapa disebut diberi judul kasidah cinta? Karena diberi di itu dulu, karena di liriknya itu kan nih, ku jatuh cinta kepadamu saat pertama kali bertemu, ditinggikan dulu. Tapi dia merendah dulu. Salah nggak sih kalau gue mencintai orang yang nggak cinta sama gue gitu kan ya? Terus kemudian penegasan lagi, gue memang jatuh cinta sejak pandangan pertama gitu kan ya. Nah seperti itu. Memang jadi karakteristik Arab itu seperti itu. Bahkan ya, bahkan sastra Arab itu kalau diterjemahkan bisa lebih bucin daripada orang-orang bucin Indonesia gitu. Disebut lebay ya enggak lah ya, karena memang kalau disebut lebay itu kan relatif. Dan kaitannya ini kan dengan literasi ya. Kalau ngomongin literasi ya kita nggak akan ada habisnya gitu kan kayak gitu. Nah, jadi itulah karakternya. Makanya disebut Kasidah Cinta kalau menurut pribadi gue ya. Kenapa disebut judulnya ini Kasidah Cinta? Ya, karena memang itu alurnya kayak gitu. Dan ini perubahannya ya sudah pasti ya di Kasidah Cinta yang versi 2023 ini, atau 2002 yang di Video Legend itu ya sama Mulan Jamila sama siapa lagi gitu. Namun karena memang lebih freshnya itu adalah memang penggunaan screensernya itu memang lebih dapat. Ini mungkin salah satu lagu dari Dewa 19 yang mungkin gue respect terhadap penggunaan screensernya gitu ya. Lagu-lagu lain banyak banget lagu Dewa 19 yang gue pikir penggunaan sequencernya itu nggak pas, bahkan terlalu kebanyakan gue bilang. Yang gue kritik itu kan
penggunaan sequencer di lagu Dua Sejoli yang versi Firza itu, gue bilang sih itu nggak pas. Tapi ya it's okay, itulah selera mereka. Ya legend is legend lah. Berbicara selera, tiap orang beda-beda ya. Nah, di lagu Kasidah Cinta ini memang satu-satunya lagu yang dinyanyikan oleh Dani ya, atau lagu pertama yang dinyanyikan Dani ketika Dewa 19 berganti vokalis menjadi Once. Di lagu Bintang 5 kalau gua nggak salah ingat itu nggak ada satupun lagu yang dinyanyikan oleh Dani. Ya karena memang di album Bintang 5 itu kan Bintang 5 itu kan misinya adalah memperkenalkan Once sebagai vokalis baru. Ya kalau di Bintang 5 aja ada part Dani nyanyi, ya nggak tahu deh gitu ya. Tapi di Cintailah Cinta ini ada lagi lagu yang dinyanyikan oleh Dani yang judulnya adalah Kasidah Cinta. Ya, memang itu di track akhir lah sebelum lagu Air Mata. Ya, satu-satunya lagu yang dinyanyikan Dani juga di Cintailah Cinta. Adapun lagu Angin itu bareng dengan Once ya. Kayak gitu. Nah, kesana-kesananya banyak lagi lagu yang dinyanyikan oleh Dani. Kayak Cinta Gila, bahkan di album Laskar Cinta hampir seluruhnya itu nyanyinya berdua. Once dan Dani ya. Di album Republik Cinta ya siapa yang gak kenal Selagi Ingin Bercinta ya kayak gitu. Itu salah satu lagu yang memang banyak dinyanyikan Dani bersama Dewa 19 ya. Karena memang patut gue akui ya Dani itu memang dia tuh lihai tentang siapa yang harus menyanyikan lagu ini dan bagaimana cara menyanyikannya oke. Tapi gue sekali lagi bilang bahwa ya namanya manusia itu punya potensinya dan itu memang di musik bukan di politik kayak gitu. Untuk leadernya gue salut banget sama dia karena memang dia selalu gue bilang mengambil jalan yang penuh dengan resiko tapi ditempuh-tempuh aja. Itu nggak mudah loh jadi orang kayak gitu ya. Dan ini kan lagu dari Kasidah Cinta ini liriknya yang penuh dengan lirik-lirik puitis ya. Tapi simpel, itu ciri khas Dewa 19. Puitisnya itu bukan puitis yang lebay, tetapi ya lirik-lirik puitis yang memang mudah diserap juga oleh kebanyakan orang, gue bilang. Jadi bahkan hampir nggak terlihat itu adalah lirik puitis, karena saking simpelnya dicerna gitu ya. Tapi secara nggak disadari itu adalah hal yang puitis. Simpel, saking simpelnya. Ya seperti dari lagu Risalah Hati misalkan, sebelum kau ludahi, sebelum kau robek hatiku, itu kan sebenarnya puitis juga, tetapi itu seberapa simpelnya sih, seolah-olah itu bukan lirik yang puitis, kan kayak gitu. Nah ini di Kasidah Cinta ini memang dibanding dengan lagu-lagu lainnya di Bintang 5 ataupun Cintailah Cinta, menurut gue sekali lagi, ini adalah lagu yang penuh dengan lirik puitis yang paling banyak. Puitis yang berat lah ya, agak-agak berat lah ya. Nah, kalau menurut gue lagu yang paling berat lirik puitisnya itu selain di Kasidah Cinta itu adalah di lagu Air Mata, di Cintailah Cinta ya. Tapi itu kan berat, lagu itu beratnya lirik dari puitisnya juga karena memang itu seperti yang dirancang untuk lagu ketika ada bencana. Itu beda lagi lah, itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini lirik percintaan yang lirik puitisnya itu agak berat, memang selain dari Air Mata itu ya Kasidah Cinta ini gitu. Dan jujur sampai sekarang gue belum pernah menyaksikan lagu Kasidah Cinta ini dinyanyikan secara live. Jujur. Kalau di akustiknya pernah. Kalau nggak salah di konser di Jepang ya waktu itu 2003 itu lama banget. Ya, kalau itu lama banget dan itu pernah ada konser konser orkestra gitu ya. Dulu gue inget banget di RCTI kalau nggak salah. Itu juga nyanyiin lagu Kasidah Cinta. Dan kesana-sananya 2004 kesana udah gak denger lagi gue. Lagu Kasidah Cinta ini dinyanyikan secara live. Oke, untuk kalian lagu Kasidah Cinta bagaimana sih versi dulunya dan sekarang gue kasih linknya di bawah. Dan baru aja gue mendengarkan lagu Kasidah Cinta versi barunya di Video Legend. Dan memang sudah gue setel berkali-kali. Dan ini langsung
eksklusif setelah mendengarkan lagu itu, gue langsung posting videonya di Putri Kutamaya Resto Cafe. Ya, jadi di sini di Putri Kutamaya Resto Cafe itu menyajikan juga pemutaran lagu yang update, yang mungkin jarang di setel di tempat lainnya. Yang jelas berkaitan dengan lagu itu, Kasidah Cinta yang rilis tahun 2002 itu menceritakan tentang sebuah atau seseorang yang dimana dia mendapatkan sebuah cinta yang bisa membuat merubah kehidupannya yang jadi lebih baik dan lebih berarti. Seperti itulah kira-kira. Dan tentunya kehadiran seseorang seperti itu memang tidak bisa dihindarkan karena kita adalah makhluk sosial. Dan juga versi barunya itu memang lebih ngena dan lebih dalam juga dari aransemennya, dari segi sequencernya, dan juga dari tentu saja petikan melodi dari Andra Ramadan itu nggak bisa dipisahkan. Dan juga tentunya mungkin dari liriknya yang sudah memang dalam ya, karena makanya seperti yang gue bilang tadi bahwa lagu ini diberi judul Kasidah Cinta, karena kasidah itu adalah suatu bentuk sastra yang memang isinya itu pujian-pujian gitu ya. Kalau berisi pujian, dia berasal dari sastra yang pasti tidak menggunakan sembarang bahasa, yang artinya pakai bahasa yang mendalam, memaknainya juga dengan cara yang nggak sembarangan, dan juga melambangkan bagaimana berartinya pujian yang dilontarkannya itu untuk sesuatu hal yang memang dia inginkan dan dia rindukan dan dia impikan, seperti itu. Oke, segitu dulu yang disampaikan. Saksikan terus di channel ini.